Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu pepatah zaman klasik yang terbawa arus hingga zaman now. Dan sepantasnya pepatah ini terus kita gunakan supaya lebih dekat dengan seseorang yang menurut kita sangat spesial, termasuk pengasuh Yayasan Miftahul Ulum Batu Belah Olor Banyates Sampang. Beliau adalah Kiai Haji Nasiruddin, lahir di Kuburaya, Kalimantan Barat pada tanggal 7 Februari 1965. 20 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Di usia remaja, beliau hijrah ke Madura untuk mengenyam pendidikan di beberapa pesantren. Ponpes Al-Mursyidiyah Gersik Telokoh Kokob Bangkalan dan Ponpes Nurul Huda Al-Muntahi Kembang Jeruk Banyates Sampang. Setelah beliau boyong dari pesantren, beliau lebih memilih tinggal di Madura dan mengabdi kepada masyarakat daerah Olor sebagai guru ngaji. Tepat pada tanggal 19 Juli 1982, beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah. Dan di tahun selanjutnya, beliau mendirikan Yayasan Miftahul Ulum yang bersifat kelembagaan. Dalam sehari-hari, santri menyapa beliau dengan sebutan Umi. Beliau adalah Nyai Maimunah yang sudah 37 tahun setia mendampingi Kiai Haji Nasiruddin dalam mengemban amanah sebagai pengasuh yayasan. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 10 Mei 1968. Dari pernikahannya dengan pengasuh, beliau dikaruniai 10 anak, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Beliau adalah Samhuji, lahir di Sampang pada tanggal 9 Mei 1987. Beliau mengenyam pendidikan di beberapa pesantren, Ponpes Al-Mursyidiyah, Ponpes Nurul Huda Al-Muntahi, dan terakhir Ponpes Al-Khizini Buduran Sidoarjo. Setelah beliau boyong dari pesantren, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Khairiyah. Beliau lahir di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 1994. Dari pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Khairul Azam. Khairul Azam lahir di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 2010. Dan saat ini dia sedang mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Miftahul Ulum di bangku kelas 3. Nyai Salimah, begitulah kira-kira santri memanggilnya. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 24 September 1988. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Membaul Ulum Bata-Bata Pamekasan. SMA-nya beliau selesaikan setelah boyong dari pesantren. Lalu kemudian beliau menyelesaikan S1-nya bidang Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Sampang. Dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum. Tahun 2013, beliau dipersunting oleh seorang laki-laki bernama Ahmad Faisal, lahir di Sampang pada tanggal 20 Juni 1997. 3 tahun beliau mengenyam pendidikan di pesantren Ponpes Nurul Huda Al-Muntahi, dan saat ini beliau berada di negeri jiran mengadu nasib untuk menjadi orang sukses. Santri memanggil beliau dengan panggilan Nyai Aziza. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 12 Juni 1992. Suaranya yang indah pernah membuat nama beliau dikenal oleh masyarakat sebagai ahli qiraah. Ilmu keagamaan yang beliau miliki tidak bisa lepas dari 2 pesantren ternama, Ponpes Nurul Huda Al-Maimunah dan Ponpes Membaul Ulum Bata-Bata. Tahun 2009, beliau dipersunting oleh seorang laki-laki yang juga alumni Bata-Bata. Beliau adalah Syarif Fidyatullah.
lahir di Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 1987. Beliau memiliki keahlian dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. 9 tahun pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Jannah. Dia lahir di Sampang pada tanggal 10 April 2011. Dia terlahir sebagai anak yang cerdas dan memiliki bakat berpidato. Terbukti, dia pernah menjadi juara 1 dalam kompetisi Pildacil Maulid Nabi yang diadakan oleh Aliansi Alumni Miftahul Ulum. Dan dia juga pernah meraih juara Harapan 1 Pildacil di Al-Mursyidiyah Gresik. Semoga prestasi-prestasi selanjutnya bisa dia raih dengan baik. Beliau biasa disapa Lora Ahmad oleh kalangan siswa maupun masyarakat Olor. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 3 Maret 1996. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dewan Madrosiyah setelah ditunjuk secara aklamasi oleh kalangan asatidz. Karena beliaulah satu-satunya putra Kiai Haji Nasiruddin yang sudah selesai dari pesantren, sekaligus menetap di lingkungan yayasan. Sebelum beliau menjabat, terlebih dahulu beliau menimba ilmu di beberapa pesantren, Ponpes Nurul Huda Al-Muntahi, dan terakhir di Ponpes Membaul Ulum Bata-Bata. Selama di Bata-Bata, beliau pernah menjabat sebagai wakil kepala daerah di salah satu daerah Pondok Gede. Bahkan, sebelum beliau boyong, terlebih dahulu beliau mengabdi kepada Bata-Bata selama 1 tahun sebagai guru tugas. Kepulangan beliau dari pesantren membawa angin segar untuk yayasan, sebab ada beberapa bagian otonom di Bata-Bata yang kemudian diterapkan di yayasan. Di antaranya Prakomisi, Tahfiz Juz 30, Iklan Imriti, Pondok Kilat, dan Amsilati. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan strata 1. Semoga cepat wisuda dan cepat dapat jodoh. Number 5. Perempuan cerdas dan pemikiran dewasa. Beliau adalah Rohmah. Lahir di Sampang pada tanggal 21 September 1997. Kelahiran dengan angka yang cukup bagus. Saat ini, beliau masih mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Membaul Ulum Bata-Bata, mulai dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan sampai bangku kuliah. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir 10 tahun beliau di pesantren. Kebayangkan, sudah berapa banyak kitabnya. Semoga jadi orang alim dan bermanfaat untuk anak bangsa. Beliau adalah Abrori, berwajah tampan, memiliki gaya zaman now. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 2 Juni 1999. Beliau sangat layak dinobatkan sebagai santri pengembara zaman now, sebab beliau mengenyam pendidikan di pesantren secara pindah-pindah dengan waktu yang tidak begitu lama. Mulai dari pondok kecil Bata-Bata, kemudian pindah ke Nurul Huda Al-Muntahi, dan terakhir hatinya melabuhkan di Al-Mursyidiyah Gresik sampai saat ini. Bahkan, beliau kuliah dari pesantren. Kalau dengan sosok yang satu ini, kudu kalem ngomongnya. Soalnya, beliau ini dikenal sebagai sosok yang kalem, karismatik, dan berwibawa. Beliau adalah Abdul Mujib, lahir di Sampang pada tanggal 6 Mei 2001. Di usianya yang masih muda, beliau syarat akan prestasi dan segudang pengalaman di organisasi. Beliau pernah dinobatkan sebagai bintang tauladan di Ponpes Al-Mursyidiyah Gresik, pernah menjabat sebagai ketua OSIS MA Al-Mursyidiyah, dan bahkan saat ini beliau dipercaya menjadi pimpinan redaksi salah satu majalah yang sangat fenomenal di Al-Mursyidiyah. Semoga sukses dan istiqomah menjadi leader yang baik. Wajahnya kalem, sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Beliau adalah Hannatul Fadilah, lahir di Sampang pada tanggal 17 Desember 2008.
Beliau adalah sosok yang syarat akan prestasi, termasuk pernah dinobatkan sebagai siswa tauladan TK TPA Yayasan Miftahul Ulum pada tahun 2016. Saat ini, beliau sedang di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah dan kelas 2 Madrasah Diniyah. Semoga kelak beliau menjadi generasi Rabbani. Number 10. Nah, kalau dengan dua orang ini, sama tapi beda, beda tapi sama. Yang satunya kalem, yang satunya aktif. Mereka adalah Abdul Manan dan Abdul Hanan. Lahir di Sampang pada tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, namun jam yang berbeda. 30 April 2012. Karena jamnya berbeda, wajahnya juga beda. Saat ini mereka sama-sama berada di bangku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Siangnya mereka sama-sama di TK. Semoga kelak menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa. Itulah profil singkat keluarga besar pengasuh Yayasan Miftahul Ulum Batu Belah Olor Banyates Sampang. Kita sebagai santri semoga selalu takzim, menghormati, dan sami'na wa ta'na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.